hari ini terancam jadi tersangka. Pengacara keluarga Vanessa Angel ingin Tubagus jadi dibui pasal berlapis. Vanessa Angel dan Febri Ardiansah alias Bibi meninggal dunia dalam kecelakaan maut yang terjadi pada Kamis 4 November. 5 orang termasuk Vanessa, Bibi dan putra sematawayang mereka, Gala, mengalami kecelakaan maut di tol Jombang Mojokerto, kilometer 672, sekitar pukul 12.36 waktu Indonesia Barat. Benar saja, dugaan netizen benar soal Tubagus Jodi yang sengaja hilangkan nyawa majikannya demi warisan. Seorang pakar sebut sopir Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah memang tidak beres sejak awal. Vanessa Angel, Tubagus Jodi, dan Bibi Ardiansah. Ya, ia adalah sopir dari mendiang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah. Kelalaiannya dalam berkendaraan menyebabkan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah tewas di tempat dalam kecelakaan tunggal di tol Nganjuk pada Kamis 4 November 2021. Sempat beredar isu bahwa Jodi sengaja menghilangkan nyawa Bibi dan Vanessa demi menguasai harta sang artis. Sopir Vanessa Angel, Tubagus Jodi, sedang diperiksa penuh oleh pihak kepolisian untuk proses penyelidikan. Pakar ikut mengomentari kemungkinan sikap Tubagus Jodi, sopir yang masih sehat pasca kecelakaan, karena ada anggapan bahwa Tubagus Jodi menutupi fakta yang ada demi mendapatkan hukuman ringan dan lepas dari tanggung jawab. Netizen berusaha mengingatkan polisi untuk terus mengawal kasus kecelakaan ini. Penyebab kecelakaan maut di tol Jombang kilometer 672 arah Surabaya yang menewaskan artis Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah masih terus digali. Pada awal pemeriksaan, Tubagus Jodi mengatakan bahwa dirinya ngantuk. Namun hal itu dirasa janggal. Pasalnya Tubagus Jodi terpantau sempat menggugah Instagram story dengan menunjukkan kecepatan kendaraan di atas 100 km per jam. Meski telah dihapus oleh Tubagus Jodi, seorang netizen berhasil menyimpan video tersebut sebagai barang bukti. Melihat tingkah sopir Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah yang sempat mengambil video sambil mengemudi di kecepatan tersebut, praktis hukum Ricky Finando buka suara mendesak agar Tubagus Jodi diperiksa terkait dugaan menyetir di atas 100 km per jam. Penetapan tersangka terhadap Jodi, sopir Vanessa Angel dan Bibi, harus dilakukan karena berdasarkan fakta hukum. Sebelum terjadinya kecelakaan fatal, dia sempat mengendarai mobil di tol dengan kecepatan yang sangat-sangat membahayakan nyawa, yakni hampir 200 km per jam. Tepatnya 190 km per jam. Jadi sudah ada gambaran mens reanya, niat jahat. Patut diduga udah gak bener sejak awalnya. Kemudian juga saat mengemudikan mobil hampir 200 km per jam, Jodi juga masih sempat memvideokan ke arah setir mobil dan angkanya tepat di 190 km per jam. Lalu unggahan ke Instagram Stories. Ini kan tanda tanya. Besar apa motivasinya melakukan hal itu, kata Ricky Finando. Sang pakar hukum juga menegaskan bahwa tak boleh ada kesalahan pasal dalam kasus ini, lantaran semua bukti sudah jelas bahwa Tubagus Jodi lalai bukan mengantuk. Artinya, jelas dia memang memiliki mens rea atau niat menimbulkan kecelakaan dan itu terjadi. Jadi nanti tetapkan dia sebagai tersangka pasal kesengajaan menyebabkan kecelakaan lalu lintas hingga berakibat Vanessa Angel dan Bibi kehilangan nyawa. Jangan sampai keliru pasal. Jangan sampai jadi presiden buruk penegakan hukum lalu lintas, sambungnya. Pasal yang didapat menjerat Tubagus Jodi adalah pasal 311 ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, di mana pelaku dapat dipidana dengan mendekam di penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 24 juta. Di sisi lain,
Ricky melihat bahwa apa yang dilakukan Tubagus Jodi adalah hanya untuk konten semata. Kecepatan hampir 200 km. Kecepatan hampir 200 km per jam di tol. Ini tanda tanya besar. Apa motivasinya sampai nekat lakukan hal yang membahayakan nyawa banyak orang di dalam mobil? Dugaan saya, demi konten Instagram, demi gaya-gayaan ya di Instagram, sambungnya. Melansir Kompas.com bahwa Tubagus Jodi tak mengalami luka sedikit pun. Namun, masih ada rasa trauma yang mendalam, sehingga penyelidikan harus diundur sampai yang bersangkutan pulih. Justru tidak ada luka, tapi mungkin trauma. Cuma lecet sedikit itu, tapi masih trauma. Nanti kalau sudah selesai traumanya, sudah bisa secara psikologis ini membaik, baru kami lakukan pemeriksaan, ucap Dirlantas Polda Jawa Timur Kombes Pol Latif Usman. Sementara kecelakaan itu terjadi saat Mitsubishi Pajero Sport B 1264 BJU yang ditumpangi Vanessa berangkat dari Jakarta menuju Surabaya. Vanessa dan Bibi dinyatakan tewas di tempat kejadian, sementara Galah putra mereka selamat. Tubagus Jodi, sopir saat kecelakaan itu terjadi, pun terindikasi menjadi tersangka atas kematian Vanessa dan Bibi. Pasalnya, Jodi terbukti bermain ponsel saat mengendarai mobil di jalan tol. Ia juga dilaporkan membawa mobil dengan kecepatan tinggi, yakni kurang lebih 120 km per jam. Kuasa hukum keluarga Vanessa yakni Milano Lubis pun buka suara terkait indikasi Tubagus Jodi menjadi tersangka. Milano berharap sopir Vanessa dan Bibi dihukum setimpal dengan pasal berlapis. Sementara itu, kecelakaan tragis yang sudah membuat Galaski Andriansah kehilangan orang tuanya menjadi perhatian luas di jagat maya. Banyak netizen yang menaruh simpati kepada anak Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah. Gala selamat dari maut, dia hanya mengalami luka-luka. Selain Gala, sopir Vanessa Angel, Tubagus Jodi juga lolos dari maut. Bahkan, sopir yang dihujat Seantero Indonesia ini kabarnya hanya mengalami luka ringan. Berbeda dengan pengasuh anak Vanessa Angel yang tampak shock hingga menderita luka yang lebih serius. Bagaimana menurut Anda?